Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal dan teman saya Tia. Kami dari kelas 12 IPS 4 kelompok 4 akan mewawancarai Pak Yopa sebagai narasumber untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Terima kasih kepada Pak Yopa telah menjadi narasumber. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai wawancaranya. Langsung saja ke pertanyaan yang satu, mengapa krisis moneter 1998 terjadi? Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dibahas ketika menyangkut krisis moneter, terutama karena ini bahasanya khusus di Indonesia yang terjadi. Meskipun sebenarnya krisis moneter itu di tahun 98 itu terjadi hampir di semua negara Asia. Banyak kok selain Indonesia, banyak juga. Contohnya kayak Korea Selatan, Thailand, itu juga terkena dampaknya. Cuman memang Indonesia juga salah satu negara yang paling parah. Jadi bagaimana pada akhirnya Indonesia bisa terkena krisis moneter di tahun 98? Itu rangkaiannya sebetulnya panjang banget tuh. Dari mulai zaman Orde Baru awal juga itu karena beberapa kebijakan yang akhirnya memicu. Puncaknya itu ada di tahun 97 awalnya. Jadi di tahun 97 itu mulai terjadi ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Salah satunya, beberapa diantaranya itu nilai tukar mata uang rupiah kepada dolar. Karena kita tahu ya, dolar itu sebagai patokan utama nilai tukar mata uang dunia itu. Patokannya pokoknya ke dolar. Di awal sebelum tahun 97 itu nilai mata uang rupiah ke dolar itu masih dalam sekitar 2.500. Tetapi terjadinya inflasi dan ketidakstabilan ekonomi di tahun 97 itu membuat mata uang rupiah kepada dolar nilai tukarnya menjadi 15.000. Dan itu awal dari krisis moneter yang terjadi, karena kita tahu bahwa banyak pengusaha di Indonesia atau industri di Indonesia yang menggunakan bahan bakunya itu impor. Yang berarti ketika awalnya mereka hanya memerlukan 2.500 ketika membeli barang, tiba-tiba harus menjadi 15.000 karena nilai tukar tadi kepada dolar, karena barangnya impor tadi. Dan itu membuat banyak pengusaha yang mengalami kesulitan. Nah, di saat tersebut, baik di sektor perbankan sendiri, mereka mulai panik karena mereka sudah mulai menyadari itu. Mereka berspekulasi bahwa memang ekonomi Indonesia akan menuju ketidakstabilan. Makanya mereka melakukan hal-hal spekulatif yang kemudian nanti di kemudian hari, di setahun kemudian, itu membuat Indonesia mencapai puncak krisis moneternya. Nah, selain itu, politik. Jadi gini ya, ketika membicarakan ekonomi itu tergantung kepada politik juga. Ketika politik stabil, ekonomi juga biasanya akan stabil. Dan itu bisa membuat investor tertarik. Jadi ketika berbicara tentang investor, ini hubungannya dengan krisis ekonomi Indonesia itu. Investor itu cenderung akan memilih negara untuk dia akan menginvestasikan uangnya kepada negara yang politiknya stabil. Jika politiknya tidak stabil, investor itu cenderung nggak mau, karena politik itu akan mempengaruhi ekonomi. Nah, di tahun 98 dengan adanya pemilihan umum yang akhirnya nanti Presiden Soeharto naik lagi, itu membuat gejolak politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah dengan inflasi tadi ya, nilai tukar yang merosot tajam menjadi 15.000 rupiah kepada dolarnya. Terus perbankan yang mulai panik dengan banyaknya kredit macet kepada bank yang membuat bank kesulitan dalam mengatur keuangannya karena kreditnya macet tadi. Nah, dan yang paling pentingnya
krisis moneter itu karena Indonesia itu punya utang yang lumayan besar saat itu, hampir sekitar 160 miliar dolar kalau tidak salah ya, saya lupa lagi datanya, bisa kalian revisi nanti. Sedangkan cadangan devisa Indonesia sendiri per tahunnya tidak mampu menutupi utang Indonesia sendiri. Nah, maka dari itu terjadilah defisit anggaran, defisit neraca keuangan Indonesia itu menjadi minus ke 13%. Itulah yang menyebabkan bagaimana akhirnya Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 98. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana ciri-ciri negara rentan terhadap krisis moneter? Ada beberapa poin yang bisa mencirikan suatu negara yang rentan terhadap krisis moneter. Yang pertama itu ketika pendapatan negara sangat kecil, sedangkan utang negara tersebut sangat besar. Jadi intervalnya terlalu jauh, dan itu biasanya akan menyulitkan suatu negara dalam membayar utangnya, dan itu salah satu cirinya akan menghadapi krisis moneter. Yang kedua itu inflasi yang terlalu tinggi, ya. Dengan salah satunya dengan jumlah uang yang beredar terlalu banyak di suatu negara, itu akan menghilangkan nilai mata uang tersebut. Terus yang ketiganya adalah valuta asing. Jadi apa ya, semacam nilai tukar. Misalnya kalau di Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar itu stabil atau tidak gitu. Nah, yang mungkin yang terakhirnya itu sektor produksi. Jadi sektor produksi itu nantinya nyambungnya ke pendapatan negara. Jika produksi suatu negara dalam hal apapun ya itu tidak stabil, maka nanti akan mempengaruhi ke pendapatan negara. Seperti itu. Bagaimana upaya pemerintahan dalam menghadapi krisis moneter? Berbagai upaya telah dilakukan ya dan diupayakan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Diawali ketika Indonesia mengajak IMF, lembaga internasional yang memang biasanya mengurusi negara-negara yang sedang berada dalam krisis keuangan. Tapi memang saran dan masukan dari IMF itu menimbulkan kontroversi. Di satu sisi memang ada sisi positifnya yang membuat Indonesia bisa bangkit dalam keterpurukan, tapi di sisi lain ada hal negatifnya juga. Terus lebih lanjutnya sebetulnya di masa Presiden Habibie, setelah menggantikan Presiden Soeharto, dia melakukan reformasi ekonomi yang langkah-langkah yang dia lakukan beberapa diantaranya adalah mengendalikan jumlah mata uang yang ada di Indonesia, ya, karena berkaitan dengan inflasi yang terjadi di krisis moneter. Jadi beliau mencoba mengendalikan jumlah uang yang ada di Indonesia untuk menekan inflasi itu. Terus selanjutnya adanya untuk melikuidasi bank ya. Jadi ada banyak bank yang memang terancam bangkrut, ada yang mengalami kesulitan karena ini hubungannya dengan moneter, pasti berhubungan dengan bank. Jadi di masa Presiden Habibie mengeluarkan obligasi senilai sekitar 650 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang ada di Indonesia yang terancam itu. Makanya pada akhirnya ada 38 bank yang ditutup oleh pemerintah Indonesia dan ada 7 bank yang diambil alih oleh Indonesia, itu sebagai upaya penyelamatan moneternya. Selain itu adanya kebijakan bank independen di Indonesia, dan selanjutnya Presiden Habibie juga mencoba untuk menghentikan sementara proyek-proyek di Indonesia yang sedang berjalan, proyek infrastruktur biasanya ya.
Itu untuk menekan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga. Dan yang terakhir adanya kebijakan prakarsa Jakarta itu untuk mengatasi utang Indonesia kepada pihak swasta. Dan yang terakhir mungkin adalah dilarangnya monopoli di bidang Bulog dan Pertamina, seperti itu upaya Indonesia dari pemerintah. Pertanyaan keempat, apa dampak terjadinya krisis moneter 1998? Dampak terjadinya krisis moneter itu hampir dalam semua bidang terkena dampaknya ya. Politik, ekonomi udah jelas, sosial dan budaya juga terkena dampaknya. Beberapa di antaranya itu, yang pertama adalah banyaknya pengusaha atau pabrik yang belum tikar, bangkrut gitu, karena mereka tidak bisa mengatasi krisis moneter tersebut. Ya, bisa karena mereka biasanya pabrik atau pengusaha yang kelas menengah, bukan yang konglomerat, bukan yang perusahaan yang tinggi atau yang besar. Terus dampak lainnya adalah masuknya IMF ini membuat kebijakan Indonesia dalam hal politik menjadi didikte oleh IMF. Jadi meskipun Indonesia punya ide lain misalnya, tapi IMF bertentangan dengan ide tersebut, Indonesia biasanya akan menuruti saran dari IMF. Makanya itu juga berdampak buruk sebetulnya, meskipun ada sisi baiknya. Dan yang selanjutnya dampaknya itu adalah yang tadi pernah saya sebutkan di awal, bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin naik gitu ya, dan terjadinya krisis sosial, yaitu ketika gerakan 98 dari mahasiswa yang mendemo Presiden Soeharto, dan itu menjadi puncak dari dampak krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Pertanyaan terakhir, apakah ada kemungkinan krisis moneter akan terjadi lagi di masa depan? Kemungkinan itu selalu ada, bahkan ketika negara terlihat baik-baik saja di mata masyarakat, tapi kan masyarakat itu mungkin tidak tahu bagaimana di dalamnya sebuah negara itu sampai ke detailnya gitu. Jadi krisis moneter itu kemungkinan bakal selalu bisa terjadi kapanpun. Tapi memang balik lagi kepada tadi pertanyaan nomor 2 kalau nggak salah, tentang ciri-ciri negara yang rentan terhadap krisis moneter. Ya balik lagi, jika suatu saat Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, inflasi yang parah, sektor produksi yang tidak baik, tidak berjalan lancar, serta kurs mata uang rupiah terhadap dolar semakin membengkak, semakin menjauh, melebar gitu, ditambah dengan utang luar negeri Indonesia yang secara spekulasi tidak bisa dibayarkan di kemudian hari, itu pasti kemungkinan akan terjadi lagi krisis moneter di masa mendatang. Tapi semoga itu tidak terjadi ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Pak Jova telah menjadi narasumber dan menjawab pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.